Dari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur yang Allah rahmati, kita kembali berjumpa di program kebanggaan kita bersama. Assalam, ayo sinau agama Islam. Subhanallah, dengan Mala tentunya saya yang akan memandu acara ini hingga akhir nanti insya Allah. Nah pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa Assalam ini yang biasanya ada jamaah atau majelis taklim ya. Namun untuk kali ini karena keadaan kondisi pandemi di Indonesia khususnya Surabaya kita belum berakhir ya. Maka dari itu kita hanya berdua saja nih. Tentunya ada nanti tema kita yang sudah disiapkan, tema yang sangat menarik dan unik juga keren. Temanya adalah mengetahui kedalaman batin kita. Subhanallah. Seperti apa kedalaman batin kita? Tentunya jamaah semuanya pemirsa di rumah segera ingin tahu siapakah yang akan membahas dengan jelas. Pada sore hari ini kita sapa beliau yang tidak asing lagi ya tentunya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Kiai Haji, Bapak Doktor Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan MAG. Ya. Sehat ya Inje? Alhamdulillah. Subhanallah. Mbak Mala, pemirsa di rumah. Pada kangen nih pemirsa ya. Bersama keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Dulu semua jamaah yang ada di rumah. Alhamdulillah, semoga semua sehat-sehat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan tetap istiqomah dakwahnya walaupun pandemi Yai. Amin. Lancar ya. Ya. Subhanallah. Ini tema kita hari ini keren sekali ya. Mengetahui kedalaman hati. Masya Allah. Padahal saya ketahui ada peribahasa ya. Dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Iya. Itu seperti apa ya, monggo? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa di rumah yang saya hormati, Mbak Mala, yang saya hormati dan teman-teman kru dari TVRI semua yang hadir yang dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali di Assalam. Ayo sinau agama Islam TVRI Jawa Timur. Tepuk tangan ini. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan pengajian sore hari ini dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa saya mengambil tema mengetahui kedalaman batin kita? Karena manusia ini kan ada zahir, ada batin. Betul. Ada zawahir, ada bawatin. Nah, ini semua membutuhkan energi, semua membutuhkan asupan-asupan. Semuanya membutuhkan gizi. Nah, selama ini manusia itu yang dipersiapkan dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, itu seringkali hanya urusan zawahir. Jam sekian saya harus rapat, jam sekian saya harus ngantor, jam sekian saya harus ke sana, jam sekian saya punya janjian di sana, saya harus menyelesaikan masalah di sana, jam sekian harus semua ini adalah urusan zawahir. Sementara batin kita ini masih kering. Masya Allah.
dalam 24 jam, 1 hari 1 malam, ini berapa persen batin kita ini terairi, tersirami. Iya. Dan berapa persen dhawahir atau dhahir kita ini mendapatkan satu aktivitas. Iya. Rata-rata semua yang dipikirkan itu adalah urusan dhahir. Artinya urusan dunia. Urusan ya, dunia. Baik. Nah, batin ini butuh. Nah, bagaimana supaya batin kita ini tahu bahwa atau kedalaman batin kita ini seberapa kita tahu ini? Yeah. Caranya adalah kita membangun satu kesadaran, Mbak Mala, pemirsa, kesadaran bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan orang. Iya, betul sekali ya. Bangun tidur, sana, rencana saya, planning saya ini. Iya. Tapi seringkali batinnya tidak mengatakan ini semua karena Allah. Ya Allah. Ini semua datang atas izin Allah. Betul. Kemudahan ini karena pertolongan Allah. Ya Allah. Ini semua ujian Allah. Iya. Ujian dari Allah. Ini seringkali tidak tersampaikan. Iya. Oleh karena itu, mari kita bersama di dalam hidup ini membangun kesadaran. Nah, kesadaran ini juga bertingkat. Ya, kalau kita seperti ini ya semua sadar, nyatanya ya kalau sing mabuk. Ya sadarlah kita ini. Ya urip ya sadar. Tapi kesadaran yang seperti ini adalah kesadaran yang tingkat bawah. Level berikutnya naik itu kalau kesadaran menyadari bahwa oh ini datangnya dari Allah. Artinya membuat kita tidak sombong ya. Nah, membuat kita menjadi orang yang tahu bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Terus kemudian semua ini dari Allah. Iya. Kesadaran berikutnya menyadari kalau semua sudah datang dari Allah, kita tambah cinta sama Allah. Subhanallah. Tambah sayang sama Allah. Tambah dekat. Tambah dekat kepada Allah. Inilah yang saya maksud bahwa kita ini kalau sudah tahu nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita setelahnya tahu ini dari Allah, terus sadar, kita banyak syukur, kemudian sudah syukur, kita tambah cinta sama Allah, tambah cinta ya, kayak anak gitu loh Mbak Mala, pemirsa dan semua yang ada di studio. Kita ini kan sadar bahwa kita ini adalah putranya Bapak Ibu, kita anak. Ya kita sadar, semua sadar kalau kita ini anaknya orang tua. Tahu, sadarlah, siapa nggak sadar. Tapi apa cukup bahwa saya itu bapak saya, itu ibu saya? Tambah dong kesadaran, kedalaman kita. Oh, kalau saya putranya bapak, saya putranya ibu, sadar, ditingkatkan pengabdiannya. Lebih perhatian. Perhatian. Kita tingkatkan ketaatannya. Jangan mengecewakan orang tua. Tingkatkan lagi, tambah cinta kepada orang tua, tambah tresno. Siap dapat gajian, dikasih transfer gitu ya. Oh, ini orang tua saya begini, oh berarti ini gak seneng kalau saya begini. Itu namanya ada kepekaan di sini. Maka hati itu kalau basah, itu sensitivitasnya tinggi. Sensitifnya itu tinggi. Artinya basah pripun, Yai? Iya, gampang peka. Tapi orang itu kalau tidak pernah ibadah, orang itu tidak pernah mengaji, tidak mengasah mata batinnya, hatinya kering. Ya Allah. Kalau hatinya kering, gak gampang ngesakno nang wong. Gak gampang peduli kepada orang. Melihat TV ada bencana, dianggaplah itu gambar biasa. Biasa aja. Mengapa? Karena hatinya kering. Allah. Oleh karena itu, pemirsa, kita sebagai anak, kita sadar sebagai anak, mari kita tambah baik sama orang tua. Tidak cukup hanya baik dengan orang tua, ditingkatkan bahwa kita tambah cinta sama orang tua. Ini namanya kedalaman batin kita. Kita sebagai hamba Allah, tidak cukup hanya mengatur schedule jadwal kita. Kemana jam sekian harus saya menyelesaikan ini. Tapi bagaimana kita sebagai hamba ini? Apakah kita sadar bahwa ini
kita dapat satu nikmat ini dari Allah. Iya. Kita dapat pekerjaan ini karena pertolongan Allah. Kita dapat rezeki dari Allah. Kalau sudah rezeki, kita sadar kedalamannya semakin meningkatkan ibadah. Ya Allah. Semakin sadar lagi, semakin cinta. Pergi mampir ke masjid dulu. Itu berarti batin kita semakin dalam. Kita kalau perlu sebelum berangkat pergi sudah persiapan. Nanti saya sholatnya di sana. Ini celananya ini kelihatannya kurang bagus. Saya persiapan sarung. Sesibuk apapun menyempatkan duha dimanapun. Betul, menyempatkan duha itu adalah kedalaman batin kita. Kalau itu tidak dilakukan, berarti kedalaman batin kita ini atau batin kita ini masih dangkal. Hanya duniawi. Allah. Rasanya ini kena saya gitu ya. Allah ya, karim. Saya kalau kena ya alhamdulillah. Memang ngaji itu kan begitu. Jadi ngaji itu bukan tujuannya kena dan tidak kena, tapi membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita. Maka kalau sudah kita semakin tahu seberapa kedalaman batin kita ini, ya yang tahu diri kita. Apakah kita menyadari bahwa ini nikmat dari Allah, kemudian kita terus harus apa? Makanya untuk mengikat nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita supaya tidak lepas, itu cara mengikatnya hanya satu. Syukur kepada Syukur, Masya Allah. Syukur, alhamdulillah. Itu nikmat-nikmat Allah itu tidak akan lepas. Baik. Cara syukurnya meningkatkan kecintaan kepada Allah, meningkatkan kedekatan kepada Allah. Sebagai wujud syukur itu, Baik, ya, berbicara batin tentunya tidak jauh dari hati ya. Emang apa perbedaan batin dan hati ini ya? Ya, sama-sama kedalaman di dalam hati di dalam. Dengan perasaan dalam. Juga sama perasaan urusan ini ada tahapan-tahapan. Bisa jadi dijelaskan semuanya ada di dalam. Kalau Kanjeng Nabi itu kan dawuh begini. Ala fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging. Segumpal daging, kemudian kalau wa idza saluhal jasadu kullu, kalau daging itu bagus, maka semuanya akan bagus. Masyaallah. Wa idza fasadatil jasadu kullu, kalau segumpal daging itu kotor, jelek, maka semua akan menjadi jelek. Allah. Apa itu? Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Maka hati ini di dalam batin, di dalam, hati di dalam batin. Di dalam batin kita. Maka kita di dalam hidup ini, dalam ilmu tasawuf itu menyiapkan hati yang baik. Karena ada dhawahir, ada batin, ada hati. Kemudian yang hati ini kalau yang menggerakkan sinar itu namanya ada saroir, ada sirrullah. Apa itu ya? Ya rahasia Allah. Rahasia Allah, pancaran sinar masuk di dalam hati kita. Kalau hatinya retak, kalau hatinya pecah, kalau hatinya kotor, atau hatinya borot atau retak itu, maka kita melaksanakan amaliyah yang baik, tapi biasanya nggak ikhlas. Masya Allah. Nggak ikhlas, pamer, ria. Di sini pingin dipuji orang, dicaci maki orang, udah putus asa. Jadi tujuannya karena linnas, karena manusia saja, itu adalah wadahnya bocor. Masya Allah. Wadahnya bocor. Maka kita sebenarnya itu adalah menyiapkan wadah ini supaya ada sinar dari sirrullah itu masuk di dalam wadah yang rapat, yang enggak bocor. Sehingga perilaku-perilaku kita menjadi perilaku yang ikhlas, perilaku yang semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, Yai, ini ada Quran surah Al-Anfal nggih, Yai? Ayat 17, pemirsa bisa menyimak di visual berikut ini. Ya. Ya. Ya.
Baik, Quran surah Al-Anfal ayat 17 tadi kurang lebihnya menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu yang kita terima, kita dapatkan itu tidak lepas daripada campur tangan Allah gitu ya, Inji. Itu ayat itu ada asbabun nuzul. Bagaimana? Ada sebab-sebab turunnya ayat. Ketika perang Badar itu kan orang Islam itu menang. Padahal tentaranya cuma 313. Sementara musuh orang Islam, kafir, yaitu orang kafir pada saat itu jumlahnya 3.000 lebih. 3.000 lebih. Enggak seimbang. Iya, betul. Ya, 313 lawan 3.500. 3.500. Secara akal itu tidak mungkin menang, toh. Secara dohir nggak bisa menang, wong kekuatan senjatanya, SDM-nya, semuanya sangat minim, ya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Baik. Tapi kenapa di situ perang Badar bisa menang? Maka ayat itu mengingatkan kepada umat Islam, kepada kita semua, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ini kalau ada jamaahnya rame ya. Kok Allah. Allah. Kasep. Subhanallah. Wa ma ramaita, dan tidaklah ketika kamu melempar. Wa ma ramaita, tidaklah kamu ketika melempar. Idz ramaita, ketika kamu melemparkan batu. Walakinnallaha rama, akan tetapi sebenarnya yang melemparkan batu itu adalah Allah. Iya. Dari mana? Orang 313 bisa mengalahkan 3.500. Kalau tidak dari campur tangan Allah. Kalau nggak ada campur tangan Allah, mana mungkin bisa menang. Itulah yang saya katakan, kita ini arahnya harus ke sana. Baik, Kok ya menengkap ya Kak? Kan begitu kan? Iya. Ya, arahnya harus ke sana. Iya. Jadi ketika perang Badar itu, bisa bayangkan, di Rasulullah itu dengan seluruh sahabat-sahabatnya diperintahkan, tolong panahmu lesatkan ke atas. Coba, mau musuhnya di depan, tapi panahnya disuruh melesatkan ke atas. Secara dohir tidak nyambung. Secara dohir nggak sambung loh, nggak mungkin. Jika sembung naik beca, nggak nyambung, Cak. Jika sembung naik beca, ya, nggak nyambung, Cak. Tapi ternyata Allah, ya. Anak panah ini ketika dilesatkan ke atas, satu ini bisa mencari kepalanya musuh, itu bisa menjadi 100, bisa menjadi 1000. Ajur. Bahasa Surabaya ajur. Ajur dul. Astagfirullah. Ajur dul. Ya kan begitu. Kenapa bisa menang? Karena Allah. Maka hakikatnya kamu melemparkan batu itu, melesatkan anak panah itu, hakikatnya bukan kamu itu yang melemparkan, tapi walakinnallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melemparkannya. Maka ini mari kita pelajaran ini, ayat ini kita sinergikan dengan kehidupan sekarang. Bahwa kita bisa begini itu karena pertolongan Allah, bisa begini karena pertolongan Allah, pinter bisa pinter bukan hanya karena otak kita, otak baji cerdas juga karena pemberian Allah, bisa begini karena, sehingga di sini kedalaman batin kita semakin tajam, semakin dalam. Artinya yang bisa mengukur kedalaman hati, keikhlasan kita sejauh mana itu hanya diri sendiri ya? Ya diri kita, caranya membangun kesadaran terus. Iya. Kesadarannya jangan kesadaran yang dangkal, tapi bagaimana kesadaran yang semakin meningkat. Oh itu dari Allah. Kalau sudah datang dari Allah, bagaimana? Kita syukur. Kalau sudah kita syukur, bagaimana? Kita tingkatkan cinta. Maka ibadah kepada Allah, kalau orang yang sudah tingkatan-tingkatan batin, itu mereka ibadahnya karena cinta. Kalau sudah ibadahnya karena cinta kepada Allah, akhirnya semakin meningkat menjadi manusia langit.
Betul. Kalau kita ini kan sering menjadi manusia bumi. Lihat tas gitu aja di mall itu, waduh mereknya bagus. Itu terutama ya sebelah ini. Tahu aja ya. Langsung Nah, coba bisa enggak kita melihat tas yang mereknya bagus, sepatu merek bagus. Nah, seperti ini biasa. Kurang begitu manfaat bagi kita. Biasa. Atau begini ya, subhanallah, indahnya ciptaan ini yang menciptakan baru manusia. Bagaimana Allah? itu bagus. Tapi terusnya ya. Terus demek terus sesuai terus. Terus pengen gak ditekokne mencucu. Oke, Yai, berbicara batin, hati itu bukannya juga kembali ke karakter, Yai? Ya. Gimana? Karakter? Artinya ketika seseorang apa yang dibatinkan, apa yang digunem gitu bahasa Surabayanya, itu akan muncul dalam aktivitas, ucapan atau juga perbuatannya. Ya. Itu bisa jadi seperti itu ya, Nggih. Karakter itu adalah sesuatu yang sudah melekat menjadi amaliyah. Amaliyah. Jadi semua ada ilmu, ada amalan, pengamalan itu namanya sudah menjadi karakter. Maka al ilmu bila amalin kasajaroti bila samroti. Ilmu tanpa amaliyah, ilmunya tinggi tapi karakternya lemah, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Maka orang itu tidak cukup hanya ilmunya saja, tapi bagaimana ilmu itu menjadi amaliyah. Jadi ilmu yang ilmiah, ilmiah yang amaliyah. Amaliyah tidak cukup, harus dibarengi dengan ikhlas. Ya kalau dulu ada istilahnya ada IQ kalau dulu istilahnya, intellectual quotient dulu ya. Kemudian lama-lama ada emosional EQ, emosional quotient. Kemudian ada lagi lama-lama SQ, apalah itu? Spiritual quotient. Kok jadi bingung ya. Nah, sekarang era digital ya ditambah DQ, digital quotient gitu. Iya. Jadi sekarang ini penting. Jadi orang itu tidak cukup hanya ilmu ilmiah, tapi juga harus menjadi amaliyah. Amaliyah itu adalah menjadi karakter. Dan melekat menjadi kepribadian. Nah, kembali kepada persoalan Bapak Ibu sekalian, Mbak Mala, bahwa ayo ini dimasukkan di dalam diri kita. Bahwa wama romaita id romaita walakinnallaha ram. Bahwa tidaklah lemparanmu itu terjadi, sebenarnya bukan kamu kok yang melemparkan itu. Kenapa bisa menang? Itu sebenarnya Allah lah yang melemparkan. Ini kita tarik dalam segala persoalan. Tapi non sewu ya, misalkan itu menjadi merubah mindset kita, akhirnya buat apa kita berusaha, semua juga sudah ada Allah yang mengatur. Nah itu seperti apa? Ikhtiar itu kewajiban manusia. Ikhtiar itu kewajiban manusia, maka di dalam Islam itu ada qadariyah, ada jabariyah. Jadi kalau qadariyah itu adalah manusia diizinkan untuk berekspresi. Ada di situ Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali manusia itu sendiri yang merubah, itu qadariyah. Tapi di sisi lain juga jabariyah, kita sudah berusaha mentok, akhirnya nggak bisa apa-apa. Lewat sini supaya cepet, ternyata jalannya ambrol plek, kita nggak bisa apa-apa, mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Ini berarti jabariyah, berarti itulah kita sudah dikehendaki oleh Allah, dipaksa oleh Allah, sehingga di sini sekarang maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Bisa apa kita sekarang kalau sudah begitu? Tawakal berarti jabariyah. Jadi maka yang bagus adalah konvergensi antara faham qadariyah dan faham jabariyah. Konvergensi antara ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh tawakal saja, pasrah saja tanpa usaha. Jangan hanya usaha saja tanpa ada kepasrahan kepada Allah. Kalau usaha maksimal tanpa kepasrahan kepada Allah, ujungnya hanya kecewa. Baik. Yai, kembali ke batin tadi ya. Misalnya nih ada orang yang keseharian sukanya ngomongnya kasar, bahasanya, baik intonasinya, apakah itu juga menunjukkan bahwa batinnya itu kotor atau gimana ya? Ya, jadi di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala dawuh afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqilun. Allah bertanya, "Hai manusia, apakah kamu tidak meningkatkan ibadah di muka bumi ini?" Fatakuna lahum qulubun yaqilun. Orang itu kalau semakin meningkatkan ibadahnya,
Fatakuna lahum qulubu yaqilun, maka hatinya menjadi basah, hatinya hidup. Hatinya hidup. Atine niku iso ndelok, melek bahasa Surabaya. Kalau rajin ibadah. Kalau semakin aktif ibadah. Baik. Karena ada kan istilah buta mata hatinya. Ada enggak? Betul, nggih. Ada tuli apa? Telinganya. Pendengaran batinnya. Iya, iya. Makanya yang buta itu apa itu? Yang buta mata hatinya, kan begitu ya. Jadi basirnya itu melihat. Ain niyahnya itu ain, matanya melihat. Benernya, nggih. Tapi kadang-kadang mata batinnya tidak melihat. Baik, Yai. Kita bicara tentang mata batin tentunya menarik sekali ya. Namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa, assalam. Ayo Sinau Agama Islam akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Jawa Timur. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah Anda masih bersama kami di Assalam Ayo Sinau Agama Islam dengan saya Mala dan Yai Sukron Jazilan yang sudah hadir. Ya, tema kita hari ini adalah mengetahui kedalaman batin kita. Yai, tadi berbicara tentang mata hati ya. Jadi ada yang matanya melihat tapi batinnya tidak mampu untuk menerima, punya telinga mampu mendengar namun tak bisa mendengar yang betul. Baik. Dilanjutkan Yai. Ya. Jadi kalau orang ngapunten maaf, kalau orang buta mata dohirnya atau buta atau tuli telinganya, paling susahnya 70 tahun. Kan susah toh, nggak kelihatan itu kan susah, nggak bisa melihat ini, melihat itu, keindahan, nggak bisa, susah. Tapi susahnya hanya 70 tahun, karena hanya di dunia. Tapi kalau buta mata batinnya, buta atau tuli telinga batinnya, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Suruh ibadah tidak mau. Ya Allah. Ya. Ada istilahnya orangnya itu sudah bau tanah, tapi suruh ke masjid masih nggak mau, ibadah nggak mau, mau Quran nggak mau, masih suka hai gitu. Hai itu ya hai itu ya. Masih itu namanya kenapa? Karena mata batinnya itu belum bisa melihat karena tidak tahu betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kan alhamdulillah diparingi sehat, alhamdulillah dapat pekerjaan, alhamdulillah dapat rezeki, sehingga semakin meningkatkan ibadah, setelah itu semakin cinta kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukan kaitannya dengan hidayah ya ini? Ya, pasti. Pasti. Hidayah itu kan seperti blit itu. Blit tostel itu. Jadi orang mengaji itu kadang-kadang ya biasa, tapi kalau sudah mendapat hidayahnya Allah tak gitu, tiba-tiba pas materi itu masuk di dalam hati, mancep terus. Maka orang itu ikhtiarnya yang penting ikut ngaji. Ikut ngaji saja. Ada ngaji Quran dibaca, sholat ke masjid jamaah. Nanti lama-lama akan ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu. Ada sinar blitz tadi, mancep. Jadi jangan menunggu hidayah datang baru beribadah gitu ya. Hidayah itu harus dicari. Jadi hidayah itu harus dicari. Jangan lakukan di rumah, dulu gitu ya. Gak ibadah, aku lu gorong oleh hidayah. Betul. Loh, sampean kok ngono lho. Kok main tok? Ya aku lu gorong oleh hidayah. Ya hidayah itu harus dicari. You understand? Iya, insyaallah. Yes. Baik ya, berikutnya ada Quran surah Al-Hajj. Quran surah ke-22 ayat 11 ini. Nggih, pemirsa bisa disimak bersama. Iya, ini Quran saya surah Al-Hajj baca ayat 11. Yaitu surat Al-Hajj ayat 11. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf wa in asabahu khairun ma'an nabih
Wa in asabat fi'atun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Allah. Jadi ada orang itu tipologinya ya. Ada orang itu ibadah kepada Allah ya karena kedalaman batinnya tidak terlalu dalam itu ibadah kepada Allah itu hanya ala harfin, hanya dari tepi saja. Artinya? Ya mereka ibadahnya hanya tipis-tipis saja. Tipis-tipis, yang fardu-fardu aja ya, gitu ya. Yang fardu-fardu aja, ya wis pokoknya syahadat, sholat kadang kolong gitu ya. Puasa kadang ya tipis-tipis ala. Hanya di tepi saja. Tapi ketika mereka sudah diberi nikmat oleh Allah, asabatu khairun, Masya Allah, dia puas. Allah. Itu kan ibadahku. Oh, itu kan sholatku. Itu kan semua hasil istighosahku. Itu karena sodakohku. Iya. Tapi giliran fasobathu, sesuatu yang mengenai dia itu adalah sesuatu yang jelek atau musibah, maka dia ternyata malah mencaci maki Allah. Allah karim. Itulah bahwal khusranul mubin. Orang yang demikian itulah orang-orang yang khusran, rugi. Tidak tahu kalau nikmat itu datangnya dari Allah. Justru musibah itu, ujian itu bukan malah jauh. Kita semakin dekat kepada Allah. Orang itu kalau semakin meningkat derajatnya, itu seringkali ada ujian. Ayo lari naik kelas nih loh Mbak Malak. Orang itu kalau naik kelas pasti ujian. Betul. Kelas 1 naik ke kelas 2, ya kelas 8 ke kelas 9. Iya. Ada ujiannya dulu. Kelas 11. Terus pasti ada ujian. Kalau nggak ujian ya pakai rapot. Iya. Pasti. Tapi pandemi ini ujian. Orang hidup itu ya begitu. Iya. Ada yang mulus. Pasti ada ujian, musibah. Iya. Maka kata guru itu begini, dawuhnya guru itu, orang itu kalau pengen menjadi kekasihnya Allah, apa saja yang tidak mengenakkan pada dirimu, telan saja semua. Allah. Sakit tadi. Ya Allah. Apa saja yang menjadikan kamu kecewa, nggak pas di dalam hati kita, terima saja semua. Allah. Lek, ya wis iki urip diterima, alhamdulillah. Tapi seringkali begini ya Allah, sabar itu ada batasnya gitu. Berarti nggak sabar itu. Kalau mati. Berarti nggak ada batas ya batasnya. Sabar itu batasnya kalau orang itu sudah wafat. Dan yang ngomong begitu artinya dia belum sabar ya. Ya Allah. Ya, jadi terus makanya banyak contoh kan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ibarat orang dungo kan mandi ini dungo. Nabi kekasihnya Allah. Perang Uhud ya kalah. Ya Allah, kok bisa? Putrane Kanjeng Nabi itu kuatah wafat. Tinggal satu yang hidup. Bu Siti Fatimah Zahra. Perempuan. Nah, cara akal manusia itu, wah putrane Nabi mesti ini lanang, sing gede dhuwur, ganteng, supaya nanti bisa meneruskan perjuangannya. Iya. Itu kan akal manusia. Tapi Allah itu berkehendak mempunyai rencana, dan rencana Allah itu pasti jauh lebih baik. Maka apa saja yang menurut kita tidak enak itu diterima saja. Itulah salah satu cara kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan isine urip. Orang itu kalau nggak maaf, kalau hatinya kering, isine itu kecewa, stres. Ada enggak kira-kira? Ada ya. Ada. Orangnya ya dekat dengan saya. Ada yang begini ya, ini saya terus. Enggak jamaah itu, saya ini loh, Neng, sudah sholat, saya sudah puasa gitu. Tapi mulai saya menikah sampai sekarang sekian tahun, anak saya sampai SMP, sampai SMA, kok sih melarat, nah itu bagaimana solusinya? Ya memang, itulah memang itu bagiannya. Allah itu kan menciptakan itu kan bagian-bagian. Ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini. Ada bagian ghaniyun, ada bagian fakirun. Nah kalau semua ghaniyun, siapa yang memberi zakat?
Kalau Iya, tidak ada yang fakirun, Iya. miskinun, siapa yang menerima zakat? Iya. Kabeh memberi. Iya. Semua memberi. Siapa yang terima? Semua kaya, tidak ada yang miskin. Iya. Bilang tetangganya, Pak, tolong ya, niki saya badhe mantu, nanti kursi-kursi sama resi, jari tonggone ngawur padha sugih rek. Sing rewang sapa? Allah. Nah, Karim. inilah semua ya, kalau Nggih. kita mau begitu menyadari bahwa ujian-ujian itu sebenarnya Mbak Iya. Mala pemirsa. Justru ujian itu semakin cepat kita naik ke langit. Allah. Semakin cepat kita naik ke langit itu dekat dengan Allah itu kalau kita dalam kondisi sengsara. Kalau ikhlas ya. Kalau ikhlas, coba bayangkan. Orang itu kalau pas gak enak betul, itu yang pertama kali disebut siapa? Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Allah. Tapi ketika kasur empuk, mobil semua banyak, mobilnya banyak, sopirnya banyak, Lali, rewangnya akeh, depositonya akeh. Astagfirullah. Kira-kira bilang Allah itu sering apa enggak? Boro-boro ke Nggih. masjid, Subhanallah. Nggih. ya. Baik, nggih. Boro-boro ke masjid, mereka lupa ketika masih belum kaya kalau perjalanan jauh seringkali mampir masjid. Kalau sudah mobilnya enak biasanya lupa ke masjid. Nggih, betul. Tapi ya ketika kita menyampaikan seperti itu, udah sabar, diterima, kita semakin dekat dengan Allah, insya Allah nanti ada hikmah di balik itu dan sebagainya. Kemudian dia juga menimpanya begini ya, ya itu mudah saja ngomong begitu karena kamu selama ini enak-enak aja, saya yang susah yang jalani itu ya, Tribun. Ya, hidup ini semua tergantung isi Nggih. hati kita. Iya. Ya di atas langit ada langit, Baik. di atas langit ada langit, Nggih. di atas yang kaya ada yang kaya, di Iya. atas yang kaya ada yang kaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu tahu kalau urusan dunia lihat bawah. Lihat bawah. Undur ila man asfala minka. Lihatlah orang yang di bawah kamu. Baik. Panjenengan atau kita sudah punya rumah, jangan melihat rumah yang lantai 3. Ya lihat orang-orang belum masih kontrak itu. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kontrak, lihat yang belum punya, yang tidak bisa kontrak, yang masih nunut-nunut itu. Nggih. Yai, apakah ini ada kaitannya dengan surah Al-Ankabut Ya. ayat Betul. 64? Nggih. Sangat relevan. Nggih. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Ankabut itu kita menyadari kalau kita hidup ini urusan duniawi, tidak ada kedalaman mata batin. Nggih. Padahal duniawi itu adalah hanya urusan dunia dan dunia itu laibun. Hanya apa? Hanya senda Senda-gurau, gurau. Maka Allah permainan. Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an, Nggih. wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata falahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah illa la'ibun walahun. Lahun walaibun, senda gurau, permainan. Permainan ya Allah. Direwangi gak rukun sampai dulur. Nggih. Ternyata mari ngono bae ditinggal barang ini. Nggih, ya Enten Allah. apa mboten? Betul, banyak. Urusan barang kecil kali dulur direwangi ndak rukun. Nggih. Ternyata urusan dunia setelah itu kita tinggal semua. Ya Allah. Ditinggalkan anak-anak gurung mesti Jawa. Ya Kadang-kadang anak niku pinter ngedol. Allah. Boten tak. Pinter tapi ngeter. Bukan pinter nyimpen, Ya Allah, bukan pinter alhamdulillah. ngerawat, Nggih, pinter ngedol. Ya Gurung sewune, gurung sependak, pun Allah. tek kabeh. Enten apa mboten? Allah. Nah. Yang jelas dari sini ya. Ada yang seperti Nggih, itu. nggih. Nah ini jangan sampai terjadi urusan-urusan duniawi yang kita kedepankan, Nggih. padahal itu laibun walahun Walahun. dan sesuatu yang abadi adalah Allah.
kehidupan Kehidupan akhirat. akhirat. Oleh Baik. karena itu mari Oke. mata batin kita ini terus kita asah, Oke. ya. Kedalaman batin ini terus kita tingkatkan. Kemudian ibadah kita terus kita tingkatkan Oke. supaya hati kita menjadi baik, hati kita semakin meningkat. Iya. Jangan sampai usianya tambah banyak, Oke. tapi ibadahnya tidak meningkat. Hanya dunia terus. Oke. Sementara dunia adalah perlu kita Iya. cari, tapi harus kita sadari Iya. bahwa dunia itu adalah laibun Walahun. walahun. Laibun itu permainan, Baik. lahun itu senda Gurau. gurau. Makanya ada nyanyian, dunia ini panggung Sandiwara. logo setan. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya dilakoni mawon. Baik. Hidup ya seperti ini. Nggih. Hidup ya ngeten iki. Nggih. Ya kita ajak Ya. pemirsa untuk bergabung Ya, dulu, ya. nggih. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, bisa bergabung bersama kami di Asalam, Ayo Sinau Agama Islam, dengan tema mengetahui kedalaman batin kita melalui telepon interaktif di 0315678216. Kami ulangi 0315678216. Insya Allah semua apa yang Anda pertanyakan akan dijawab dan dijelaskan secara gamblang dan tuntas oleh narasumber kita, Pak Yai. Syukron jazilan. Nggih. Baik, Yai. Ya, Kita lanjutkan sambil menunggu pemirsa yang bergabung. boleh. Saya tertarik sekali ya masalah hati ini. Nggih. Cuman saya teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Itu pernah sih saya dengar kisah atau kalimat bahwa Rasulullah itu ketika di medan laga itu seakan-akan tidak mengenal kasih sayang. Artinya dalam hati tadi ya berkaitan dengan hati. Tetapi kalau Rasulullah sudah berhadapan dengan istrinya di rumah, justru seakan-akan Rasulullah tidak mengenal dunia perang. Nggih. Berarti bagaimana kita bisa mengukur kedalaman hati Rasulullah ini ya? Ya, Allah sendiri di dalam Al-Quran itu kan begitu, Pak. Allah itu kan ada sifat jalaliyah, ada sifat kerengnya. Allahu Akbar, ya kereng loh. Iya. Allah Qahar, ya Jabbar, kereng lah. Allahul Mutakabbir, Allah zat yang maha sombong. Maha sombong, Ya. nggih, maha besar. Al-Muntakim, Allah zat yang maha menyiksa. Keren dah ini. Nggih. Keren, tapi sifat jalal ini tidak sebanding sifat jamaliyahnya. Tidak sebanding dengan sifat kasih sayangnya. Betul. Tidak sebanding. Ar-Rahman Ar-Rahim diulang berapa ratus kali. Nggih. Ya Latif diulang berapa puluh kali. Nggih. Artinya Ya Wadud, Rahman Ya Wadud. Rahman Rahim Allah lebih banyak daripada Iya, kemurkaan. betul. Jalaliyah ada, tapi jamaliyah ada. Jamaliyah, baik. Ya. Maskulinnya ada, Oke. feminimnya lebih banyak. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sampai Rasulullah kan dawuh itu, Nggih. khairukum wa khairukum min ahli. Orang yang baik di antara kamu itu bukan orang yang punya pangkat yang tinggi, bukan orang yang punya teori segudang, Nggih. tapi orang yang baik di antara kamu itu orang yang baik dengan keluarganya. Iya. Begitu. Baik, ada telepon Ya. masuk ini ya, kita sapa terlebih Ya. dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Suratman, Bu. Bapak Abdurrahman, di mana Pak Abdurrahman? Di Waru, Bu. Waru, alhamdulillah saya juga waru loh Pak. Oh, Alhamdulillah. Monggo RRI, Bu. pertanyaan. Pak RRI. Oh, nggih, monggo pertanyaannya Pak Abdurrahman. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kadang-kadang itu kita kalau mau sholat, menjaga kekhusyukan itu kan sulit sekali Pak Ustadz. Nggih. Nah, yang perlu saya tanyakan, kadang-kadang hati kita itu apakah doa kita itu nyampe apa tidak, kan gitu Pak Ustadz. Iya. Dan yang kedua, sedangkan kita itu sholat yang begini aja takut kalau nggak terima, apalagi yang nggak sholat itu bagaimana Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Abdurrahman, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Tapi jawabannya ditunggu setelah sesaat lagi ya Pak Abdurrahman. Yai, kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali setelah pariwara berikut. Timu
Baik pemirsa, alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Assalam Ayo Sinau Agama Islam. Ya. Dengan tema kita hari ini adalah mengetahui kedalaman batin kita. Dan tadi sudah masuk telepon interaktif Bapak Abdurrahman Yai. Pak Suratman. Ya, Pak Suratman, ya. Dari Waru. Yang pertanyaannya adalah sudah sholat tapi belum bisa khusyuk. Terus ragu doanya ini diterima Allah atau tidak? Monggo Yai dijelaskan. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah ini kewajibannya sholat, melaksanakan sholat sesuai dengan syarat rukunnya. Syaratnya dijalankan, rukunnya dijalankan. Perkara nanti diterima atau tidak, ini bukan urusan kita. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tapi kita harus yakin selama syaratnya bagus, rukunnya juga jadi bahasanya fikihnya ya dijalankan, terus tasawufnya juga dijalankan, esensi dari sholat itu juga dilakukan, yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Doa-doa yang dipanjatkan yakin diijabah oleh Allah. Cuma belum tentu ijabah itu langsung diberi. Bisa juga diijabah nanti putra-putranya yang dapat. Betul. Bisa saja diijabah dalam bentuk lain. Bisa diijabah tapi ditunda. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sholat, dan sholat itu supaya bagus ya persiapannya dari wudhu yang baik. Dari wudhu yang baik. Pengaruh ya? Iya. Jadi sholat yang khusyuk itu dimulai dari wudhu yang baik. Maka kalau jangan wudhu jangan sembarangan. Dari wudhu yang baik. Dan wudhu, setelah wudhu terus jangan WA-an. Iya. Habis wudhu jangan banyak ngobrol. Nanti energinya wudhu hilang. Secara fikih itu memang tidak batal Mbak Mala. Betul. Secara fikih sekarang wudhu, sholatnya nanti belum batal, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngobrol ngerasani orang kesini kesana kesini, nutuk sinetronnya. Nah itu energi wudhunya hilang, nanti sholatnya akhirnya kurang. Masya Allah. Maka kalau habis wudhu, kakean ngomong, bicaranya dikurangi. Subhanallah, seperti itu ya. Ya, sehingga ya seperti ini terus harus kita lakukan. Supaya kita nanti secara dohirnya dapat, tapi secara esensi juga dapat. Karena sholat ini kan gerakan dohir semua. Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar. Tapi batinnya di sini ada esensinya, sehingga di situ perlu ada lillahi ta'ala, ada keikhlasan. Yang dimaksud khusyuk itu yang bagaimana berarti Yai? Salat khusyuk itu ya salat yang tidak mikirkan ke sono tapi ke sini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti ke sini kecil. Allah. Makanya orang kalau sholat tambah khusyuk itu habis sholat bukan malah kemenye. Semakin tawadhu. Semakin tawadhu. Habis sholat bukan sombong. Habis sholat bukan malah menjadi orang yang adigung adiguno sopo ingsun sopo siro. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu di sana. Nah, sini kecil. Kalau sholat itu kesana itu berarti belum khusyuk. Misalnya Allahu Akbar, waduh, tak enak nerek surate diguri ono buku bener. Nah, itu berarti kesana. Ya Allah, anjir. Tak enakne diguri ono bos e. Ada calon waratua. Calon waratua, misalnya begitu. Iya, itu tadi jawabannya Pak Suratman ya, di warung. Jadi kita lakukan saja secara fikih, syarat rukunnya kita kerjakan, kemudian secara batinnya kita juga terus menggali esensi isi dari muatan-muatan sholat itu, kemudian kita yakin kepada Allah, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, terima kasih Yai. Baik pemirsa, silakan kami mengajak Anda kembali untuk telepon interaktif bergabung bersama kami di 0315678216. Nah Yai, bisa kita lanjutkan tadi yang terputus mengenai kedalaman hati Rasulullah Yai. Ya kalau Rasulullah itu kan sudah menjadi orang yang ngapunten. Ngapunten ya, ada telepon masuk ternyata silakan, ini. Kita sahabat terlebih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa di mana? Dengan Haji Yakin dipanggil. Bu Haja? Haji Ainul Yakin dipanggil.
Pak Haji Ainul Yakin, nggih, monggo. Dimbangir, nggih Pak Yakin, monggo Pak Haji. Yang saya tanyakan itu, Yai, gimana cara membimbing anak nurut itu doa apa yang harus dipakai, Yai? Pripun? Anak itu harus didoakan dengan doa apa yang bisa anak itu bisa nurut dan solihah atau soleh itu tadi. Supaya mendapatkan anak yang solih dan solihah begitu, Bapak? Membimbing anak, Mbak. Oh, membimbing, baik. Nggih. Tadi solihah dan soleh itu dengan gimana tuh doa dengan doa apa yang menurut itu tadi, anak Yai. Nggih, Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dilema seorang orang tua ini ya, nggih. Untuk bagaimana sih cara membimbing anak yang solih dan solihah, apalagi di era digital seperti ini. Monggo Yai. Yang paling mujarab itu adalah orang tua itu menjadi tauladan. Contoh. Jangan main HP ya, tapi ibunya main HP. Betul. Ada enggak kira-kira? Banyak. Ngomongin sebelahku itu. Allah. Bagaimana putra bisa menghilangkan main HP? Wong orang tuanya sendiri setiap saat main HP. Main HP. Nidurin anak dengan main HP. Nah, sehingga di situ mau tidak mau itu orang tua itu pasti ditiru. Makanya imitation atau imitasi anak, peniruan anak niru orang tua itu biasanya selalu berhasil. Iya. Jadi kenapa perilaku anak begini? Pasti ada imitasi, ada niru orang tua. Baik. Jadi pengaruh lingkungan keluarga. Nah, ini yang seringkali tidak disadari sama orang tua. Isinya perintah-perintah saja, tapi tidak ada keteladanan. Enten apa mboten? Orang tua bilang kotor, nanti anak ya niru. Ya pasti. Jadi yang benar bagaimana ya? Yang baik adalah orang tua menjadi, karena rumah tangga itu ada rumah itu adalah pendidikan yang utama dan pendidikan yang pertama. Betul. Yang di sekolah itu kan cuma berapa jam. Yang paling banyak kan di rumah. Maka perilaku, keharmonisan, tutur kata orang tua itu nasihat-nasihat itu menjadi keteladanan bagi anak. Baik, jadi kalau di sekolah ada kurikulum yang bagus, tapi di rumah juga harus ada ya Inje. Enggak banyak dinasehati, pokok orang tua perilakunya menjadi bagus, teladan. Anak pasti nurut, pasti akan niru. Di samping itu orang tua juga harus banyak memohon kepada Allah, karena anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pegang hatinya anak ini kan Allah. Maka untuk bisa menjadi baik, nasibnya baik, ke depan baik, itu ya dimintakan yang pegang hatinya anak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah mengingatkan kan di dalam Al-Quran. Ada doa khusus mungkin ya yang bisa diamalkan? Ada doa khusus. Allah sudah mengingatkan bahwa anak itu kadang yang menyenangkan, kadang menjengkelkan. Betul. Nah, begitu kan. Dan bagaimana solusinya supaya anak menjadi baik? Ya kuncinya sabar. Sabar. Sabar itu yang bagaimana? Ya sabar ya dengan anak ya yang sabar. Jadi ketika anak nyenengno ya sabar, ketika anak pas gak nyenengno ya kudu sabar. Tapi tetap dinasehatin putra-putranya dhewe kok. Iya. Enggak boleh enggak sabar. Bisa dibagi tipsnya, doanya mungkin bermanfaat untuk doa itu. Kalau doanya Nabi Ibrahim kan Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah habli minas solihin, berikanlah kepada kami putra-putri yang solih, solihah. Ada dalam ayat lain, saya itu potongan ayat itu Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah nur kami. Pancaran nur kami. Jadi anak itu akan bercahaya,
akan menyinari kehidupan rumah tangganya, akan menjadi yang menyenangkan, membahagiakan, ya, menggembirakan, karena ada nur kesuksesan yang diberikan Allah. Maka Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya selain usaha dohir sebagai orang tua menasehati, mengajarkan, juga harus ada usaha batin ya. Ya, pasti. Disetrum itu ya yang harus ada usaha batin ya Allah, dan doanya orang tua itu diijabahi Allah Subhanahu wa doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua kepada Allah itu laksana doanya Nabi kepada umatnya. Diijabahi Allah. Sebagai penutup akhir sedikit bisa garis bawah. Perlu saya sampaikan sebagai closing statement sore hari ini, sebelum berdoa perlu saya sampaikan, maka di dalam hidup ini jangan hanya urusan dunia saja yang dikejar, tapi mari kita urusan akhirat juga terus kita dalami. Urusan akhirat terus kita cari. Karena dunia itu hanya sementara, tapi kehidupan yang kekal abadi adalah darul akhirah. Syukur bisa seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih sekali Yai perjumpaannya untuk hari ini. Alhamdulillah pemirsa, usai sudah perjumpaan dan pembahasan kita sore hari ini. Semoga semua apa yang kita bahas bermanfaat dan barokah. Amin. Saya malah mohon undur diri. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi dengan hidayahnya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami. Ya Rabb, semoga virus corona di Indonesia ini cepat Engkau hilangkan ya Allah. Semoga negeri kami Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma adfa'anal ghala wal bala wal waba wal fakhsya wal munkar wal baghya was suyuf wal mukhtalifata was syada'ita wal mihad ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina khassah Indonesia wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu di pengajian Assalam Ayo Sinau Agama Islam TVRI Jawa Timur bersama kami Muhammad Syukron Jazila. Dan saya wal afu minkum bersama Mbak Mala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, di TVRI Jawa Timur. Mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia.